baru saja keluar dari penjara. Tatapannya tak menunjukkan kegembiraan atas kebebasan. Hanya ada dinginnya hati setelah 3 tahun penderitaan. Sebagai putri kandung keluarga kaya yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu dia baru saja kembali ke keluarga aslinya. Namun langsung dijebloskan ke penjara oleh orang tua dan kakak kandungnya. Sekarang masa hukumannya selesai. Dalam hati dia bersumpah. 3 tahun ini dianggap sebagai balasan atas jasa melahirkan. Mulai sekarang tidak saling berutang apapun. Kini sudah saatnya kembali ke keluarga angkat. Membalas budi 18 tahun membesarkannya. Lalu dia menelpon ayah dan ibu angkatnya. 3 tahun tanpa kabar. Mereka sangat cemas menanyakan keadaannya. Ingin segera menjemput putri kesayangan pulang. Kakak angkat bahkan langsung pakai jalur penerbangan pribadi. Mendengar perhatian mereka, mata perempuan itu berkaca-kaca. Namun saat itu, kakak kandung yang pernah menjebloskannya ke penjara, menghalangi jalannya. Kenangan 3 tahun lalu langsung muncul kembali. Malam kejadian kecelakaan, putri palsu mengabaikan peringatannya. Mengemudi ugal-ugalan hingga akhirnya menabrak orang. Saat dia turun dari mobil untuk memeriksa korban, si putri palsu diam-diam pindah ke kursi penumpang depan. Saat kakak datang, putri palsu langsung berpura-pura sedih. Menuduh dia yang menabrak orang hingga tewas. Meski dia mati-matian membela diri, tak ada satupun yang percaya. Kakaknya sendiri yang menyeretnya ke penjara. 3 tahun di balik jeruji membuat hidupnya seperti neraka. Sekarang melihat wajah palsu kakaknya, hatinya hanya dipenuhi rasa jijik. Dan kakaknya pun tak lagi berpura-pura. Langsung menyeretnya masuk ke mobil. Begitu kembali ke rumah dulu, dia baru sadar kamarnya sudah jadi kandang anjing. Di rumah itu, satu-satunya orang yang peduli padanya hanyalah pembantu yang selama ini merawatnya. Melihat luka di lengannya, pembantu itu merasa sangat sedih. Dengan cepat mengoleskan obat, pembantu itu juga diam-diam memberitahu. Selama 3 tahun ini, putri palsu tiap ulang tahun dapat hadiah mewah dari keluarga konglomerat. Dan orang tuanya selalu mengklaim, putri mereka sangat berbakat hingga disukai keluarga konglomerat. Baru saat itu dia sadar, hadiah keluarga itu salah kirim. Karena ulang tahunnya sama dengan si putri palsu. Lalu pembantu menerima telepon. Kakaknya memerintahkannya datang ke pesta ulang tahun adik. Orang tua bahkan mengadakan perayaan besar-besaran. Karena dengar kabar pemilik perusahaan terbesar akan hadir malam ini. Namun saat dia datang ke pesta dengan pakaian sederhana, para tamu langsung berbisik-bisik, mengejek dia seperti pembantu yang nyasar. Wajah kakaknya langsung gelap, menyalahkannya karena tidak ganti pakaian yang layak. Kakak kedua juga mencibir. Katanya dia tahu ini pesta ulang tahun adik, tapi malah tampil seperti pengemis. Baru saat itu dia sadar. Ternyata hari ini pesta ulang tahun untuk si putri palsu. Tak satu pun ingat bahwa hari ini juga ulang tahunnya. Meskipun begitu, ibunya tak peduli, malah menyalahkannya. Ulang tahun sendiri seharusnya tampil lebih baik. Namun dia malah makin marah. Karena pakaian yang dikenakannya saat ini adalah baju ganti yang diberikan kepala pelayan saat dia pertama kali diakui. Keluarga itu tak pernah membelikannya pakaian baru. Kakaknya langsung membantah. Katanya setiap bulan selalu ada pakaian baru dikirim ke rumah. Lalu ingin memeriksa catatan keuangan. Kakak kedua tiba-tiba mencegah. Ternyata semua pakaian dan aksesoris yang dikirim tiap bulan selalu diambil dulu oleh dia dan si putri palsu. Meski begitu, ibunya tetap ngotot. Kalaupun tak ada pakaian, masih ada uang jajan bulanan. Tapi saat kakaknya telepon periksa rekening, ternyata keluarga tak pernah buatkan akun untuknya. Saat itu juga dia benar-benar patah hati. Keluarga ini tak pernah anggap dia bagian dari mereka. Dia tak ragu lagi ingin pergi. Namun ayahnya menghadang. Marah besar karena dia ribut soal sepele. Malu di depan para tamu. Dia tak ingin banyak bicara. Langsung berbalik dan bersiap pergi. Saat itulah, si adik datang dengan gaun mewah. Sengaja menabraknya saat berpapasan. Lalu berpura-pura jatuh. Kakak kedua langsung memintanya minta maaf di depan umum. Dia hanya tertawa dingin. Mengatakan ingin putus